Oke, hari ini kita akan membahas mengenai tutorial 4. Khusus tutorial 4 sudah tidak pakai PR karena minggu ini UTS ya. Jadi kalau kalian lihat ini semua biru. Tapi PR tutorial 3 itu nanti dikumpul hari Jumat. Nah, belum saya buka posnya. Nah, saya mulai saja dengan soal-soal dari nomor 1. Relatif ringan bab ini, teknis, nggak ada trik-triknya. Saya sudah siapkan di sini, mana ya filenya. Nah, ini sudah saya siapkan, tinggal kita bahas. Coba dimulai dengan nomor 1A dulu. Jika, eh, sebentar. Oh, semua B dan D ya, oke betul. Jika persamaan karakteristik dari persamaan diferensial ini memiliki dua akar kembar, maka solusi umumnya keluar nanti KBFC yang apa? A gitu ya, konstanta atau C1 E pangkat R. Terserah variabelnya boleh T, boleh X, ditambah B kali X E pangkat RX itu ya kalau akar kembar. Untuk menentukan solusi khusus dari ini dengan metode koefisien tak tentu, kita misalkan YP apa ya? Ya awalnya kita tebak dulu sebagai A cos X ditambah B sin X gitu ya. Tapi perlu dikalikan X atau X kuadrat enggak? Jadi untuk itu kita harus cari solusi homogennya dulu ya. Jadi di sini PD homogennya kita cari dulu solusinya. PD homogen ini persamaan karakteristik min 1 sama dengan 0, R kuadrat sama dengan 1, R sama dengan plus min 1 ya diakarkan. Jadi Y homogennya apa? A E pangkat X ditambah B E pangkat min X ya. Dua bilangan real berbeda akarnya. Jadi pemisalannya ya sudah ini aja. Nggak perlu dikalikan X. Begitu. Kalau nggak paham langsung tanya ya. Karena ini masing-masing cos dan sin sudah berbeda dengan solusi fundamental di sini. Solusi homogen. Selesaikan persamaan diferensial homogen berikut. Nah, ini tinggal apa? Persamaan karakteristik R kuadrat min 4R tambah 4 sama dengan 0. Begitu. Kemudian, ini istimewa nggak ya? Eh, Istimewa ya. R min 2 kuadrat sama dengan 0. Dapat R1 sama dengan 2. R2-nya sama dengan 2. Tolong kalau saya salah hitung diberitahu. Sehingga solusinya saya biasanya pakai H gitu. Nggak pakai H juga nggak apa-apa. Karena kembar menjadi A pangkat 2X ditambah B kali X pangkat 2X juga. Begitu? Mudah sekali lah yang bagian ini mah. Nah, ini kalau ada depannya ada koefisiennya, ya ikutkan aja. Yang ini persamaan karakteristiknya atau semua ruas dibagi 3 dulu. Tapi saya nggak akan membagi 3 karena nanti bilangannya jadi pecahan. Langsung aja 3R kuadrat min 7R ditambah 2 sama dengan 0 gitu ya. Kalau kalian bagi 3 dulu ya ininya jadi min 7/3 ini plus 2/3. Akarnya sama aja. Oke, ini istimewa nggak ya?
Saya kalau ininya koefisien depannya nggak satu, biasanya daripada menebak-nebaknya susah, pakai rumus ABC aja. Min B plus min akar B kuadrat itu 49 minus 4AC. 4 kali 3 12 kali 2 24. Dibagi 2A, 2 kali 3. 7 plus min akar 25 bagi 6 sama dengan 7 per 6 plus min 5 per 6. Oke, jadi ini dua bilangan real berbeda. Maka solusinya sama dengan A pangkat 7 per 6 ditambah 5 per 6. Padahal gampangnya itu 2 hasilnya. Ditambah B pangkat 7 per 6 min 5 per 6. Ya 2 per 6 sepertiga. Ya udahlah biar begitu aja. Males ngitung. Oke, yang kembali persamaan karakteristiknya 4R kuadrat ditambah 4R ditambah 1 sama dengan 0. Maka R12-nya R1,2 sama dengan min 4 plus min akar B kuadrat 16 min 4AC min 16 juga ya per 2 kali 4 2A sama dengan min 4 4-nya coret setengah plus min plus min 0 nggak usah min setengah aja ya karena akarnya ini 0 kembar sehingga Y homogen sama dengan A pangkat min setengah X ditambah B ada X ya kalau kembar jangan lupa min setengah X begitu. Tasya paham nggak Tasya? Tasya Al-Sahra Putri Arini. Paham, Pak. Ah. Rafaifa, Rafaifa, paham tidak? Mana Iya, Pak. Rafaifa? Hadir, Pak. Oke. Orang Bogor mana orang Bogor? Hadir, Pak. Paham nggak orang Bogor? Paham, Pak. Aman. Si Jambul mana si Jambul? Nggak ada si Jambul. Muhammad siapa ya si Jambul? Saya lupa. Ah, Elizabeth, paham lah Elizabeth. Elizabeth mah masuknya juga pertama. Ini yang dioperasi hidung. Mana yang dioperasi hidung? Ifal, Ifal. Paham, Pak, paham. Udah paham kamu Mal ya? Oke, lanjut lagi ya. Lanjut kayak mesin giling biar cepat selesai. Biar bisa belajar untuk UTS dan KBF. Besok kimia lagi. Sebentar. Lanjut, nomor 3. Tentukan solusi persamaan diferensial yang memenuhi syarat yang diberikan. Ya, kayak yang di atas aja cuma ada syarat untuk menghilangkan konstantanya ya. Jadi kayak tadi PK-nya dulu persamaan karakteristik R kuadrat min 2. Ini harusnya ya aksennya masa Y lagi. Ya aksen gitulah. Ditambah 5 sama dengan 0. Jadi istimewa nggak itu? Eh, nggak tahu. Min 2 jadi 2 plus min akar. B kuadrat 4 min 4 AC-nya 4 kali 5 min 20 per 2A per 2 R1,2 sama dengan 2 dibagi 2 1 plus min 16 jadi 4I ya keluar akar. 4I dibagi 2 tinggal 2I gitu. Ini di sini
akar min 16. Jadi akar min satunya I, akar 16-nya 4. 4 dibagi 2 di sini. Jadi saya punya Y homogennya sama A apa pangkat ini bagian realnya 1 jadi 1x cos ininya 2x ditambah B pangkat X juga bagian realnya sama tapi ininya sin 2x. Nah, masukkan Y0 sama dengan 3. Jadi saya dapatkan saat X-nya 0, Y-nya 3. X-nya 0. A kali pangkat 0 cos 0 ditambah B pangkat 0 sin 0. Jadi saya dapatkan A-nya 3 ya. Nah, jadi sekarang saya mau ngitung Y aksen 0. Hitung dulu Y aksen. Dari sini Y aksen. Aduh, panjang perkalian. Ini diturunkan tetap. Ditambah. eh, ini tetap. Kali turunan cos. Turunan cos min sin. Sebentar, langsung aja. Min 2 A E pangkat X. Ini jadi sin turunan cos. Ditambah lagi. Aduh, panjangnya. Apa ini? Pangkat X turunannya tetap. Ditambah yang ini tetap kali turunan sin. Cos. Jadi ada 2 lagi. Cos 2x. A-nya saya ganti tadi dengan 3. Jadi ini saya gantikan dengan 3. Ini 3. Nah, terus saya hitung sekarang. Y, Y aksen 0 sama dengan 7. Artinya 7 sama dengan 3 cos 0 min 2 kali 3. Ya, yang ini. 2 kali 3 pangkat 0 sin 0 ditambah B. Pangkat 0 sin 0 ditambah 2B kali pangkat 0 cos 0. Nah, dari sini saya dapatkan apa? 7 sama dengan ini 2B ya. Tahu langsung lah. Jadi B-nya sama dengan 7/2. Kalau nggak salah ngitung. Sehingga saya dapat solusinya adalah A-nya tadi 3. Apa tadi solusinya di atas? Ini. Pangkat X cos 2x ditambah B-nya 7/2 pangkat X sin 2x gitu aja ya. Cuma aduh yang panjang menentukan konstantanya marah. Lanjut sebentar. Ini saya mau geser dulu Eh, ke Kak, bawah. yang B-nya bukannya 2 ya, Pak? Hah? Kan itu yang awalnya 3 3 kali pangkat 0 kan jadi 3. Berarti Oh, 3 plus. 3 ya. Eh, 7 kurangi 3 dulu. Jadi 4 ya. Dibagi 2. Oh, jadi 2 ya. Oke, salah ngitung. 2. Oke, makasih koreksinya. Saya akan perkecil dulu. Saya mau geser ini yang udah saya crop dikebawahkan. Karena tempatnya ternyata tidak cukup. Set. Ah, ini kita geser agak ke bawah. Kemudian kita perbesar lagi.
Oke, lanjut. Nomor 4. Kalau nggak paham tanya ya, jangan diam saja ya. Tentukan solusi umum persamaan homogen nih. Nah, kalau ordernya lebih dari dua, ya ngikuti aja polanya gini. Nah, ini ya, dari sini PK, uts, PK, kalau turunan 4 ya R pangkat 4 ditambah 3 R pangkat 3 ditambah 3 R kuadrat ditambah berapa itu? 1 R. Nah, tambah R, nggak ada Y-nya jadi udah gitu aja nggak ada konstantannya. Nol. Kita keluarkan R pangkat 3 ditambah 3R kuadrat ditambah 3R tambah 1 0. Ah, ini sebenarnya istimewa pangkat 3 ya. Tapi ini diberikan di sini ya kita pakai aja. R kali R tambah 1 pangkat 3 sama 0. Jadi saya dapatkan R10. Ini pangkat 3 jadi ada 3 ya. R2 min 1, R3 min 1, R. Kok 3 pangkat sih? R3 min 1, R4 min 1. Kenapa 3? Karena ini R tambah 1 kali R tambah 1 kali R tambah 1 gitu ya. Ada 3. Nah, 3. Jadi solusinya Y homogen sama dengan ini yang beda dulu. A E pangkat 0x ditambah B E pangkat min 1x. Nah, karena kembar, ini harus dikali X. Min X. Kembar lagi dia. Kembar 3 ya. Tambah D. Ininya X kuadrat kalikan X lagi. E pangkat min X. Ya, ini bisa disederhanakan jadi A saja. Ditambah yang ini capek nulisnya. Copy paste aja. It's, ah, oke. Nah, begitu. Oke. Nomor 5. Cepat sekali ya. Baru 19 menit udah nomor 5. Gunakan Sama. metode koefisien tertentu untuk menyelesaikan PD atau persoalan nilai awal berikut. Mau nanya, Pak. Ya, boleh, Kan silakan. itu yang sebelumnya R-nya lebih dari dua ya. Dan artinya kita pakai sesuai dengan kayak yang kemarin tuh. Nah, Ya, jadi misal ada ininya apa? R-nya itu yang kompleks, terus ada juga R-nya yang bilangan real biasa. Jadi sesuai sifatnya masing-masing, Pak. betul. Dijumlahkan nanti masing-masing. Kayak ini juga masing-masing. Yang beda sendiri, yang ada kembar sendiri. Kalau yang nanti ada yang eh, solusi R-nya ada yang kalau Kompleks. pangkatnya tinggi ya, pangkatnya 3, ada yang realnya 1, ada yang kompleksnya 2, gitu ya. Kalau persamaan diferensialnya order 3, sebentar saya tulis. Ditambah itu. Ini pasti dapat R1 minimal ada 1 real ini. Ya, sebut aja P gitu. Pas yang duanya kompleks gitu ya. Alfa ditambah beta I, yang satu lagi R3 alfa min beta I. Udah perlakukan sendiri-sendiri. Jadi yang real ya solusinya Y E pangkat konstanta dulu. PX ditambah yang ini jadi sin cos kayak biasa. Gitu ya. Oke, Nah, begitu. Jaki mah nanyanya yang susah-susah. Si Jaki nih. Temennya dari Bengkulu mah. Nggak suka nanya yang susah-susah, baik. Mana? Mau dihapus sama saya. Hmm, gitu. Oke, nomor 5. PD tak homogen. Harus cari PD homogennya dulu ya.
PD homogen. Ih, PD hom. Turunan 2 ditambah turunan 1 min 6Y. 0. PK selalu langkahnya gini. R kuadrat ditambah R min 6 sama 0. Jadi ini istimewa nih ya. R apa? Plus 3, R min 2 gitu. R1 sama dengan min 3, R2 sama dengan 2. Solusi homogen A, E min 3X ditambah B, E pangkat 2X. Bilangan real berbeda, dua bilangan real berbeda. Misalkan YP-nya polinom derajat 2, tulis dulu polinom derajat 2. Apa? CX kuadrat ditambah DX ditambah E gitu ya. Kemudian lihat ada yang sama nggak? Nggak ada ya. E pangkat min 3X beda. E pangkat 2X beda. Nggak ada suku yang sama. Ya udah pemisalannya ini. YP aksen, aduh males yang gini ngitungnya banyak. Apa? 2CX ditambah D. Turunan 2, 2C. Masukkan ke PD, substitusikan ke PD tak homogen. Apa yang disubstitusikan itu yang YP, YP aksen dan selanjutnya. Sebentar, ini saya geser juga ke bawah lagi. Hmm, kok nggak bisa sih? Nggak bisa, ya sudahlah. Eh, karena tempatnya kehabisan saya. Jadi, turunan 2, 2C ditambah Y aksen tuh. Y aksen itu 2CX ditambah D min 6Y. 6CX kuadrat minus 6DX minus 6E sama dengan 3X kuadrat min 2. Kumpulkan yang ada X kuadratnya min 6C, yang ada X-nya. X-nya ini apa ini tulisan? 6D ya. Nah, yang ada X-nya 2C min 6D. Yang sisanya konstanta. 2C ditambah D minus 6E. Sama dengan 3X kuadrat min 2. Jadi dapat apa? Dari sini 3. Jadi berapa itu? C-nya sama dengan min setengah ya. Oke, ini kita samakan. Koefisien X-nya di belakang nggak ada. 2C min 6D harus 0. Hitung-hitung dapatlah D-nya sama dengan salah ngitung. Males ngitung. Dari yang ketiga 2C ditambah D minus 6E sama dengan min 2. Ya, yang ini harus min 2. C dan D-nya udah didapat, tinggal dihitung, males ngitung, salah ngitung aja, anggap 3 itu ya. Ini salah hitung. Awas di ujian kalau ditulis gitu ya dipotongnya 50% sama saya. Jadi YP-nya dapat. YP-nya masukkan tadi ke sini. CX kuadrat min setengah X kuadrat ditambah DX ditambah 3. Gitu ya. Solusi homogennya YH ditambah YP. Tulis sendiri. Oke, lanjut. Kalau nggak paham, tanya ya. Ini saya males ngitung, udah aja sembarangan ngitungnya.
Hmm. Sebentar, sebentar. Sebentar, pause dulu sebentar. Ada yang harus dijawab. Iwe. Yang ini ya, sama aja kan? Cuma ngebedain nanti akar-akarnya sama pemisahan YP-nya. Saya hitung yang G. PD homogen dulu. Selalu ditulis ya, jangan males ya nulis PD homogen gitu apa. Jangan langsung akar karakteristik, nanti orang tidak paham. Sama dengan nol ya. Hati-hati, kadang-kadang di soal ditipu gini, ditambah Y di belakangnya. Y-nya harus dikedepankan ya. Ini harus urutan turunan 2, turunan 1, kemudian yang ada Y, belakangnya nggak ada Y-nya sama sekali. Persamaan karakteristik, R kuadrat min 1R. 1R, gitu ya, min R. R, R min 1 sama dengan 0, dapatlah R1 sama 0, R2 sama dengan 1. Nah, dari situ saya dapatkan apa? Solusi homogen. A, E pangkat 0x ditambah B, E pangkat 1x sama dengan A ditambah B, E pangkat x. Misalkan YP sama dengan, ambil aja itu dulu. E pangkat jadi E pangkat C. E pangkat 2x ditambah polinom derajat 2. Hmm, C dx kuadrat ditambah dx kuadrat ditambah EX ditambah F gitu ya. Ini derajat 2, ini derajat 2. Terus kita akurkan. Ini konstanta sama ya. Nah, K harus dikalikan X. Yang dikalikan X seluruh polinomnya. Nggak boleh F-nya aja. Jadi ini karena dikalikan X, maka ini harus pangkat 3, ini pangkat 2, ini kali X. F kali X. Lihat lagi. Udah nggak ada. Ini semua polinom ada X-nya. Beda. Dengan E pangkat X beda. Yang ini E2X dengan E pangkat X kalau dibagi bukan konstanta. Hasilnya E pangkat X ya. Berarti udah beda. Nah, berhubung kepala saya lagi malas, hitung sendiri. YP aksennya berapa? YP double aksennya berapa? Masukkan ke PD tak homogen. Hitunglah sendiri berapa CDEF-nya. Setelah ini didapat CDF. Solusi umum, kemudian didapat lagi YP. Solusi umum Y sama dengan YH tambah YP. Kemudian masukkan syarat-syaratnya. Untuk menghilangkan bukan CDEF, karena ini mah udah kehitung angka nanti CDEF mah. Untuk mendapatkan nilai dari A dan B. Pakai dua syarat seperti yang di kanan. Nah, begitu. Mau Lanjut tanya. lagi. Pak mau nanya Pak. Sok nanya. Kalau enggak Eh, saya terus. Ya, ini ada ini solusi part solusi YP-nya khusus. YP. ya, YP-nya. Itu kan ini yang dikali X itu seluruh polinomialnya ya Pak. Ya, Nah, per, itu per bentuk. oh ke Hah? bentuknya ya, bukan ke salah satunya doang ya. Per bentuk. Kalau Oh, polinom, seluruh polinomnya kali.
Hmm. Yang ini nggak ikutan ya. Ini bentuknya sendiri lagi. Jadi Berarti Pak ini kan ini eh, di soalnya awalnya bentuknya ada dua. Yang satu yang satu polinom. iya Pak. Sendiri-sendiri. Oh, paham paham. Ya. Berarti Pak seandainya yang harus dikali itu yang eksponensialnya, berarti yang Mm-mm. eksponensialnya doang gitu ya, yang Iya, polinomnya dikalin. Oh, seandainya solusinya gini, ya. Ah, kalau gini, yang ini harus dikali karena ini konstanta. Yang ini juga harus dikali X. Tapi kalau oh, ini misalkan apa pangkat 3X, ya hanya yang ini yang perlu dikali X. Yang ini nggak usah. Gitu. oh, iya iya. Per bentuk aja ya. Oke, siap siap. Per bentuk. Paham Pak. Nah, Mau tanya Pak, ya, ini kan yang ini kan persamaannya sama dengan min x kuadrat. Jadi yang untuk yang YP-nya ini nggak mengikuti yang bentuk awal Kak, Pak. Ini kan plus. Dia nggak ngikutin yang bentuk awal jadi min gitu Pak. oh ini mah konstanta mau ditulis ini min juga boleh. Nanti ketemunya juga sama angka yang itu. Ini Oh, pemisalannya mau mau gini boleh. Min dx pangkat 3 min ex kuadrat min f boleh. Nanti paling dapat berlawanan tanda dengan yang kalau ditulis plus. Kan oh, konstanta, bisa positif, bisa negatif nantinya. berarti Ya, nggak apa-apa ya Pak, plus min. nggak apa-apa. Plus ya. Oke, Kecuali yang di sini nggak boleh ya. Yang ini kalau min, harus min satu kali ya aksen. Itu harus. oke Pak, makasih. Oke. Bapak mau nanya, Ya, kalau itu tuh F dikali X tuh gara-gara biar beda sama yang YH ya, Pak? ya. Kalau kalau nggak dikali X kan ini ada yang sama. Ini konstanta, ini juga konstanta. Nah, sama itu kalau dibagi hasilnya konstanta. Kalau F dibagi A kan hasilnya konstanta. Nah, berarti dikatakan bentuknya sama. Jadi harus dikali X dan dikali X-nya bukan yang ini aja per bentuk. Ini asalnya dari polinom ya seluruh polinomnya. Seluruh polinomialnya ya, Pak? Hmm, Makasih, Pak. oke ya. Kalau kalau ya, kalau kalau ini di sini X gitu solusinya ya. Ini saya hapus dulu. Kembalikan ke awal dulu. Awalnya kan awalnya polinom derajat 2 ini. Jadi di sini derajat 2 juga saya gitu. Kalau ini AX setelah saya kalikan X kali ini jadi pangkat 3 dikalikan X. Eh, masih sama juga ini. Kali X lagi berarti harusnya kali X kuadrat tadi. Pangkat 3 ini X kuadrat. Sekarang baru nggak ada yang sama. Gitu ya. Makanya nggak boleh sama dengan solusi homogen. Oke, ini saya kembalikan ke awal. Ini menjadi pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1. Begitu. Oke, lanjut. Sebentar, sebentar. Ada yang harus dijawab. Gampang kan ya? Ah, gampang. Nomor berapa tadi? Nomor 5. Lanjut. Nomor berikutnya belum saya crop. Nomor 6. Sama aja ya. Aduh, ngapain ya? Cuma mungkin yang ini harus dikali-kali X gitu. Atau kali X kuadrat. Cuma hati-hatinya aja. Oke, coba. Yang C ya. Selalu PD homogen dulu. Apa? Y aksen min Y aksen sama dengan nol. PK sampai sampai malas nulisnya. Aduh berulang-ulang. R kuadrat min R ya. Atau R
R min 1 sama dengan 0. R1 sama dengan 0. R2 sama dengan min 1. Dua akar real berbeda. Maka YH-nya E pangkat A. E pangkat 0X jadi A aja. Tambah B. E pangkat min 1X. Nah, sekarang misalkan YP, kita lihatnya dari sini aja dulu. E pangkat sendiri-sendiri karena pangkatnya beda. A, jangan A lagi. C, E pangkat X ditambah D, E pangkat min X. Hmm, Ini, itu ininya R-nya 0 dan R2-nya 1, Pak. oh Karena satu. R, Ya, ya. ya, betul. Teliti si Elizabeth nih. Nah, oke. Nah, kita lihat ini. Sama nih. Harus dikali X. Jadi, sebentar nggak ada untuk menyisipkan. Saya hapus dulu. Ah, C apa kali X. Yang ini nggak usah kali X karena ini dan ini bentuknya masing-masing sendiri meskipun E pangkat. Nggak kayak tadi E pangkat dengan polinom ya itu. Ini E pangkat dengan polinom. Ini dua-duanya E pangkat tapi sendiri-sendiri juga ya. Jangan disatukan, yang ini aja yang dikalikan. Yang ini jangan dikalikan X. Itu. Jadi jangan dianggap ini dari satu bentuk. Ini sendiri. Jadi kalau ada yang sama ya, yang sama aja yang dikalikan. Bawahnya sendiri ya, udah bisa ya? Biar cepat, cari YP aksen, YP double aksen, substitusikan, nanti ketemu A dan B-nya. Begitu. Lanjut lagi, kayak kapal api. Kayak, bukan kapal api, kayak kereta cepat. Was, bus gitu ya. Sampai mahasiswanya pada nggak paham. Ini sama aja dengan yang atas, cuma tambah syarat awal untuk menghilangkan A dan B-nya di solusi homogen. Tapi kita jalankan untuk melihat perlu dikali X atau dikali X kuadrat enggak. Coba. PD home lagi. Turunan 2 min, turunan 1 sama 0. Sama lagi dengan ini ya. Sama, jadi saya langsung ya YH-nya. Udah ngelulis PK lagi, YH sama dengan A, sorry. Ditambah B, pangkat X. Ini lihat itu. Lihat atas. Cara ini. Nah, sekarang misalkan YP-nya, aduh ini nggak boleh. Perkalian bentuk itu nggak boleh. Nggak usah dibahas. Nanti saya bilang ini nggak masuk bahan. Ya. Ini perkalian polinom dengan E. Perkalian ada caranya, cuma tidak masuk bahan. Ya. Sebenarnya tinggal polinom kali E pangkat juga gitu. Nggak akan keluar yang antar perkaliannya, hanya yang jumlah kayak tadi. Ya, ini kan satu bentuk, satu bentuk. Kalau perkalian antar bentuk tidak ikut. Push. Nanti saya laporkan di WA grup dosennya. Dari tahun ke tahun tuh lupa. Padahal pasti tahun lalu udah saya revisi. Tapi nggak dicatat sama koordinator. Sekarang direkam biar lihat. Tahun lalu udah saya omong di rekaman, sekarang diulang lagi. Oke, jadi nggak lanjut. 7. Atau 7 saya ganti yang lain lah. 7C aja ya. 7C. Ini. PD homogen. Y ditambah Y sama dengan 0. Beda sama yang tadi ya. Nggak mau ah.
Saya nggak mau ganti yang ini, hitung lagi. Saya ganti dengan yang B, kan sama tuh. PD home, Y double aksen min Y aksen sama dengan 0. Kemudian apa? Hitung. Solusi homogennya sama dengan yang di atas tadi. A ditambah B E pangkat X. Misalkan YP-nya apa? Polinom derajat 2. Ya, polinom derajat 2. Jangan A lagi. CX kuadrat ditambah DX ditambah E. Perlu saya kalikan. Ini ya. Ini sama nih E dan A. Jadi ini harus dikalikan X. Kalikan X jadi ini. Masih sama? Tidak. Udah nggak ada yang sama. Lanjut ke bawah. Sama lagi ya soalnya. Lah, lewat saja. Ini pada variasi ya, nomor 8. Bikin saya bengong beberapa detik. Nomor 8. Saya copy ke sini. Suka divariasi gini sebenarnya sama saja lah. Kalian kerjanya prinsipnya kayak yang di atas saja selalu. Diberikan bilangan real C, misalkan solusi dari persamaan diferensial ini memenuhi syarat awal. Ini untuk ngilangin konstanta aja nanti. Tentukan Y jika C-nya kecil 0. Jadi saya ngerjakan untuk C yang kecil 0. Jadi di sini saya punya C kecil 0. Saya punya ini. CY sama 0. Udah homogen ini. Langsung aja PK-nya persamaan karakteristik. R kuadrat ditambah apa? C aja ya. Nggak CY. Nggak CR tapi C aja. Karena nggak ada turunan satunya. R kuadrat sama dengan pindah belakang min C. C-nya kecil 0 jadi ini positif. Jadi R1,2 sama dengan plus min akar min C. Udah positif, nggak kompleks. Jadi jangan dibayangkan nanti apa bilangannya imajiner. Enggak. Karena min C-nya sudah positif. Jadi solusi homogennya A E pangkat akar min C kali X ditambah B. Dua real berbeda ya ini ya. Min akar min C kali X. Masukkan aja syaratnya ini menentukan A dan B-nya. Udah. Y0 sama dengan 0. Saya masukkan 0 sama dengan A E pangkat akar min C kali 0 ditambah B E pangkat min akar min C kali 0. Jadi saya dapat ini. A tambah B. Satu lagi, Y aksen. Y1. Y1 sama dengan 0. Jadi 0 saat X1. Akar min C kali 1 ditambah B E min akar min C kali 1. Tahu didapat 0 sama dengan ya A E pangkat akar min C ditambah B E pangkat min akar min C. Nah, dari dua ini kalian cari A dan B-nya. Bisa lah ya. Yang atas kalikan akar E pangkat akar min C itu ya. Nanti dieliminasi A-nya dapat B-nya. Setelah B-nya didapat, substitusikan ke sini dapat A-nya. Begitu. Ada pertanyaan? Permisi, Pak. Ya. Itu tadi yang akar min-nya kenapa nggak pakai bilangan imajiner, Pak? Nah, karena ini untuk yang B
C-nya kecil 0. Jadi akar min C ini tuh udah positif. Ya, kalau udah positif, ya nggak ada imajinernya. Oke deh, Pak. Makasih. Itu. Kalau yang ini nanti ada imajinernya. Karena C-nya positif, min C negatif. Jadi nanti ini kalau yang C menjadi akar min satunya jadi I akar C kali I gitu ya. Min satunya, akar min satunya I. Plus min ini untuk yang C. Izin Pak, Ya, kenapa? Irsa? jadi jawaban A dan B-nya itu dalam bentuk C ya Pak? A dan B-nya dalam bentuk bilangan. Kan ini bilangan. Ya bergantung kepada C tentunya ya. Sekian C mungkin gitu. Oh, Kan C belum diketahui. A-nya misalkan 2C, B-nya 4C itu. Atau A-nya pangkat akar min C atau apa pokoknya bergantung ke C. Jadi nanti A-nya sekian mungkin C atau mungkin akar C nggak tahu pokoknya bergantung ke C gitu ya. B-nya juga bergantung ke C. Jadi kalau C-nya diberikan nanti min 7 gitu. Kan negatif tadi. Ya A dan B-nya udah langsung bisa dihitung di sini. Lanjut ya. Lanjut saya ke sini. Udah 8, 9 sama aja lah ceritanya pegas. Udah dibahas. Ini pegas. Rangkaian listrik sama aja cuma nggak homogen. Mengerjakannya sama saja. Seperti yang nggak homogen mana di sini. Nah kayak ginian gitu ya. Tuh. Cuma nomor 11 males sendiri aja. Saya hanya rumuskan separoh ya. Ini katanya gerak pendulum. Pendulum ya berosilasi gitu. Dengan memenuhi hubungan besarnya simpangan sudut itu turunannya memenuhi hubungan ini. Nah, ini bukan PD linear yang homogen ya. Kalau bukan linear karena apa? Turunan 2. Kalau yang homogen di sini turunan 1, kemudian satu lagi ada tetanya. Ini ada sin teta. Nah, nggak linear. Cuma di sini dijelaskan kalau simpangannya kecil atau talinya panjang sekali ini, talinya panjang sekali jadi simpangannya relatif kecil gitu. Sin T boleh diganti dengan T. Sin teta diganti teta. Jadi ini persamaan diferensialnya diganti dengan yang ini. DT kuadrat ditambah G, L ini panjang, G gravitasi, kali teta saja. Kenapa dihampiri ini? Ini kan solusinya gampang nih, PD linear. Ini konstanta. Gravitasi dibagi panjang tali. Ini PD linear. Kalau yang ini solusinya nggak tahu kita. Kalau yang ini udah ada metodenya yang tadi, PD homogen. Udah, sisanya kerjakan sendiri dari persamaan diferensial ini. Ya, cuma menyelesaikan PD homogen aja. Cuma ini punya arti fisiknya. Selesai tugas saya. Mana? Udah selesai itu tugas saya. Ada pertanyaan, silahkan. Kalau ada pertanyaan,